Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan sharing masih dengan CASP, software statistik gratis yang dapat digunakan oleh teman-teman dan memiliki banyak fitur, di mana berbagai fitur tersebut dapat digunakan untuk melakukan analisis seperti halnya ketika kita gunakan di SPSS. Di CASP, teman-teman, di sini CASP itu bekerja berdasarkan basis data. Jadi ada suatu data yang nantinya akan dianalisis. Dengan demikian, maka kita perlu menyiapkan data tersebut. Nah, data tersebut di sini dibatasi. CASP currently read the following format. Jadi, data tersebut harus disimpan dalam format-format berikut. Ada banyak format, di mana yang pertama adalah .sav, .txt, .csv, .ods, .tsv, .dta, .por, dan seterusnya, di mana ada 3 format yang sangat familiar bagi kita. Yang pertama adalah .sav. .sav itu adalah file penyimpanan dari aplikasi atau software SPSS. Selanjutnya untuk txt, ini adalah penyimpanan dari Notepad dengan pemisah antar data itu adalah tab. Contohnya ini teman-teman. Saya punya data ini. Data ini namanya adalah data praktik 1, di mana ada data X dan data Y. Di mana data Y ini di bawah adalah data-datanya, X ke bawah ini adalah data-datanya. Dan pemisah antara ini adalah tab. Ini namanya adalah data Notepad dengan ekstensi txt. Oke, selanjutnya di sini ada CSV. CSV ini juga dia itu adalah format Notepad, di mana perbedaannya adalah ketika yang sebelumnya tadi setiap data dipisah dengan tab, data selanjutnya dipisah, CSV dipisah dengan menggunakan koma separate. Jadi dipisah dengan menggunakan koma. Nah, oleh karena itu teman-teman harus siap menyiapkan data yang akan dianalisis dalam format-format tersebut. Oke, selanjutnya di sini saya sudah punya seperti ini. Misalnya kita buka ini data yang tadi, data praktik. Nah, ini data sudah terbuka. Ini datanya teman-teman. Oke, misal katakanlah kita ulang dari awal. Nah, ini import data. Nah, ini adalah datanya teman-teman. Data-data menjadi tersimpan di CASP ini, terimport di CASP ini. Nah, lalu apa sih menariknya CASP? CASP itu banyak fiturnya. Ada fitur untuk melihat statistik deskriptif, ada t-test untuk membedakan 2 kelompok, ada ANOVA untuk analisis varian, ada mixed model, ada regression, ada analisis frekuensis, ada analisis faktor, ada meta-analisis, ada SEM di sini. Sini yang menarik adalah bahwa di SPSS kita tidak bisa melakukan analisis meta. Tidak difasilitasi. Dan juga SEM, biasanya kita SEM bisa menggunakan list rel. Nah, di sini jadi menjadi suatu kombinasi yang lumayan bisa jadi pilihan karena memiliki banyak fitur yang biasa digunakan oleh peneliti. Nah, di sini juga ada banyak teman-teman. Ini bisa t-testnya klasikal, bisa Bayesian. Yang ini juga ya klasikal dan Bayesian. Di sini ada klasikal dan Bayesian. Di sini ada klasikal dan Bayesian. Di sini ada classical dan Bayesian. Di sini ada ini ada pilihan. Ini principal component analysis, bisa exploratory, bisa confirmatory. Hebat ini. Lengkap lumayan. SPSS ini tidak ada confirmatory ini, tidak memunculkan gambar. Nah, ini ada classical meta analysis. Nah, ini bisa kita pilih, atau Bayesian meta analysis. Nah, di sini SEM-nya juga ada juga. Struktur equation model dan mediation analysis. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini sangat banyak ya, sangat banyak menunya. Cuman menu ini akan aktif ketika data sudah terimport. Ketika data belum terimport, dia tidak aktif. Gitu. Oke, untuk permulaan sharing awal ini kita akan coba sharing terkait dengan data deskriptif ya, analisis data deskriptif. Kita punya data di sini teman-teman, kita punya data X dan data Y. Nah, coba kita analisis deskriptif, kita cukup klik kiri logo deskriptif ini. Nah, di sini ada deskriptif. Nah, kita bisa masukkan variabel-variabelnya. Misal variabelnya kita masukkan di sini Y, di sini Y langsung termuat analisis deskriptifnya
Data validnya 10. Ya, benar. Missingnya tidak ada. Ya, karena semuanya terisi. Mediannya ini rata-ratanya 78,8. Standar deviasinya ini, nilai minimum ini, nilai maksimumnya 95. Bagaimana jika kita ingin memasukkan X juga? Bisa juga teman-teman. Nah, nanti akan menampilkan di sebelahnya. Oke. Setelah itu di sini ada format lain juga, yaitu plot. Nah, kita juga bisa melakukan plot. Kita bisa melakukan analisis yang menghasilkan suatu gambar. Misal, katakanlah kita ingin menggambar gigi plotnya. Nah, ini adalah gigi plotnya, teman-teman, yang menunjukkan sebaran data X dan Y, di mana ini di tengah ada garisnya. Oke, nah di sini. Oke, misal datanya pie chart juga bisa. Ini ada gambar. Segi plotnya kita hilangkan. Nah, ini pie chartnya bisa, cuman kan kita juga perlu melihat apakah data ini cocok untuk pie chart atau enggak. Tampaknya enggak. Yang paling cocok adalah gigi plot gitu. Misal correlation plot. Nah, ini correlation plot ini ada di sini ya, ada di Oke. Selanjutnya apalagi yang bisa dilakukan dengan ini? Nah, ini statistik juga bisa. Di sini ada menunya juga. Misal di sini teman-teman valid, missing, min, standar deviation, minimum, maksimum ini dirasa belum cukup. Oh, saya mau lihat mediannya. Bisa tinggal diklik saja, akan tambah median sini. Oh, saya mau melihat modusnya. Bisa modusnya ini. Saya mau melihat jumlah dari datanya. Bisa juga ketika klik di sini. Oke. Nah, seperti juga di sini misal standar error mean, bisa juga variannya, misal mau kita tambahkan varian, bisa juga misal kita mau tambahkan ring, misal kita mau tambahkan kuartil pun bisa di sini. Nah, ini data deskriptifnya. Misal secara distribusi dia misal mau skewness atau kurtosis juga bisa, teman-teman bisa menambahkan. Nah, ini adalah sekilas tentang data analisis data deskriptif di JASP. Nah, ini mungkin lengkap juga, saya rasa lengkap ini, sangat mirip dengan SPSS, cuman memang tampilannya saja yang berbeda, cuman outputnya saya rasa identik dan bisa saling menggantikan.